Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Sistem Multimedia. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang apa itu kompresi data. Kalau beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah membahas apa itu pengenalan video, kemudian pengenalan animasi, pengenalan audio. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kompresi data di mata kuliah Sistem Multimedia. Pada pembahasannya di pertemuan kali ini kita akan coba membahas pendahuluan, kemudian apa itu data, kemudian kita membahas jenis kompresi data, kemudian ada teknik kompresi data, dan contoh kompresi data. Hal yang simpel mungkin kita sering gunakan atau biasanya kita gunakan ini untuk mengkompres data misalnya dalam satu dokumen yang sama. Kita bisa menggunakan aplikasi yang seperti WinRAR, Unzip, kemudian Zip. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang tujuannya digunakan untuk mengkompres suatu data yang ada. Biasanya kompresi data itu berhubungan dengan bagaimana tingkat signifikansi perubahan ukuran file ya, yang tadinya misalnya 1 GB dikompres menjadi 500 MB. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari kompresi data. Nah, kalau kita lihat kompresi data itu berarti memadatkan ya, atau mengecilkan ukuran dari sebuah data. Kemudian kompresi data juga adalah proses pengkodean informasi menggunakan bit atau information bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem atau encoding tertentu. Jadi sebenarnya kalau secara simpel ya, tadinya data space-nya besar dikecilkan menjadi setengahnya. Nah, di dalam proses tersebut kita harus melakukan proses pengkodean, biasanya disebut dengan information bearing bit. Nah, information bearing ini biasanya juga mencangkup dengan aspek bit ya, kode bit yang ada di dalam data tersebut. Misalnya dalam length panjang data misalnya 10, kita ambil hanya beberapa poin intinya, misalnya 1 sampai dengan 7, dan sisanya dihilangkan untuk data itu dikompres. Jadi seperti itu sistematikanya ketika kita mengkompresi data. Itu hanya gambaran saja teman-teman. Nah, kemudian contoh kompresi data yang sederhana misalnya adalah bagaimana kita menyingkat kata-kata yang sering digunakan tapi sudah memiliki konvensi yang umum. Misalnya kata yang itu kalau kita kompres dihilangkan an-nya itu menjadi yg. Misalnya kemudian kita mengkompres kata misalnya makan, jadi kan secara konvensi umum MKN. Nah, itu adalah salah satu contoh simpel kompresi data yang umumnya bisa kita temukan dimanapun. Itu kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, belum juga itu yang dimaksud dengan kompresi data di dalam teknologi nantinya. Misalnya kalau kita di dalam kaitannya adalah sistem multimedia ini. Nah, pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak pengirim melakukan kompresi dalam bentuk baku dan pihak penerima menerima aturan yang sama dalam hal dekompresi data. Jadi data yang sudah dikompresi harus dekompresi. Misalnya tadinya data di zip ya harus di unzip. Kalau misalnya RAR ya gitu harus di unrar. Artinya dari data yang dikompresi menjadi bentuk zip atau bentuk RAR didekompresi dengan bentuk unrar atau unzip. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kompresi data itu menjadi sangat penting karena secara penggunaan storage ya itu juga bisa menjadi salah satu bantuan juga untuk kita menghemat penggunaan storage yang ada di gadget atau komputer atau laptop kita. Biasanya ini juga menjadi salah satu cara untuk melakukan kebutuhan penyimpanan data. Kemudian juga kalau secara transmission atau pembagian share-nya ketika data itu dikompres itu juga bisa menekan atau mempercepat pengiriman data dan juga sekaligus memperkecil bandwidth yang dibutuhkan.
Nah, teknik kompresi juga dapat dilakukan terhadap data teks biner atau gambar, mau itu JPNG, PNG, TIF, kemudian audio mau itu MP3, AAC, kemudian RMA, WMA, WAV, atau juga video MPEG, MOV, H2, kemudian 61, H2, 63 itu juga bisa dilakukan kompresi data. Nah, kalau kita lihat kebutuhan data 1 detik per 640 dikali dengan 480. Ini in case ya teman-teman. Data teksnya itu adalah satu karakter. Satu karakter itu kalau kita ASCII-kan itu nilainya adalah 2 byte. Kemudian sejumlah karakter ditampilkan dalam 8 kali 8 pixel, maka jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman adalah 640 dikali dengan 480. Jadi dikalikan maka mendapatkan hasil 4.800 karakter untuk 8 kali 8. Kebutuhan penyimpanan per halaman itu kita kalikan nih 4.800 dikali dengan 2 byte sama dengan 9.600 byte, atau kita konversi adalah 9,375 kilobyte. Jadi itu yang dibutuhkan untuk data 8 kali 8. Nah, kemudian kalau kita lihat data grafik vektor, one still image itu membutuhkan 500 baris. Jadi dalam membuat satu still gambar itu membutuhkan 500 baris. Setiap satu baris direpresentasikan dalam posisi horizontal, vertikal, dan field attribute sebesar 8 bit. Sumbu horizontal, sumbu ke atasnya itu direpresentasikan log 640 sama dengan 10 bit. Kemudian sumbu vertikal yang ke samping itu mendatar direpresentasikan dengan log 2 480 sama dengan 9 bit. Bits per line-nya, setiap line-nya karena tadi itu membutuhkan 500 baris, jadi 9 ditambah 10 bit ditambah 8 bit sama dengan 27 bit. Storage required per screen page itu 500 dikali dengan 27, maka hasilnya adalah 1687,5 byte, sama dengan kalau dikonversi dari byte ke kilobyte adalah 1,65. Itu adalah untuk data dari grafik vektor yang harus nantinya dikonversi, teman-teman. Nah, kemudian juga ada yang namanya color display. Color display itu adalah jenisnya adalah 256, 4096, 16034, kemudian juga 655.536, kemudian 16.777.216 warna. Masing-masing warna pixel itu memakan tempat 1 byte. Kemudian misalnya dalam resolusi 640 dikali 480 dikali 256 warna, kemudian dikali 1 byte, itu yang diperlukan adalah 7.200 byte kalau dikonversi menjadi 300 kilobyte. Nah, itu tadi adalah color display ya. Kemudian kalau kita lihat ada dua jenis kompresi data. Ada yang berdasarkan mode penerimaan data yang diterima manusia, itu dibagi menjadi dua. Ada dialog mode, kemudian ada retrieval mode. Kemudian kalau kompresi data berdasarkan outputnya ada lossy dan lossless. Ini jenis kompresi data yang umumnya kita ketahui, teman-teman. Jadi ada berdasarkan penerimaan, kemudian ada berdasarkan outputnya. Biasanya yang umum adalah teknik lossy dan lossless yang biasanya umum kita dengar. Teknik ini biasanya digunakan ketika ya kita mengkompres sebuah file, kemudian kita mengkompres sebuah data, kemudian mengkompres yang format datanya terlalu tinggi, biasanya menggunakan teknik lossy atau teknik lossless. Kita coba masuk di dalam dialog mode. Kalau kita lihat, dialog mode itu adalah proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan-akan berdialog secara real time. Seperti pada contoh video conference. Video conference kan dari data yang bentuknya digital mungkin ditransmisikan, diubah menjadi sedemikian rupa, dikompres, baru kita bisa melihat secara real time. Nah, di mana kompresi data dalam dialog mode ini berada dalam batas penglihatan dengan pendengaran manusia. Ada waktu tunda atau delay yang tidak boleh lebih dari 150 milisecond.
di mana 50 milisecond itu untuk proses kompresi dan dekompresi, kemudian 100 milisecond untuk mentransmisikan data dalam jaringan. Jadi dialog mode ini berhubungan langsung dengan real time conference. Misalnya kita nonton streaming bola, itu pengalokasiannya tidak boleh lebih dari 150 milisecond. Apabila lebih dari 150 milisecond, berarti yang terjadi adalah delay-nya sangat amat tinggi. Itu yang namanya dialog mode. Kemudian retrieval mode itu adalah proses penerimaan data yang tidak dilakukan secara real time. Kalau tadi kita membahas tentang dialog mode itu penerimaan datanya secara real time, kalau retrieval mode ini adalah tidak dilakukan secara real time. Nah, dapat dilakukan fast forward atau fast rewind di klien. Jadi ketika kita melihat videonya atau melihat sistem multimedia yang kirimkan, kita bisa fast forward ke depan atau bisa kita mundur ke belakang dalam melihat file data video yang dikirimkan. Kemudian dapat dilakukan random access terhadap data yang dapat bersifat interaktif. Jadi bisa bersifat data atau videonya itu bersifat interaktif. Nah, kemudian kalau tadi itu kita membahas tentang dialog mode dan retrieval mode yang kaitannya dengan jenis kompresi data yang diterima, kalau sekarang kita akan membahas teknik kompresi data dari segi outputnya. Tadi ada dua, ada lossy dan lossless. Kalau kita membahas tentang teknik lossy compression atau kompres data dengan menggunakan lossy, teknik kompresi ini di mana hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelumnya. Namun kompresi ini sudah cukup untuk digunakan. Contoh MP3, streaming media, JPEG, MPEG, kemudian WMA. Jadi teman-teman mungkin pernah ya dikirimkan sebuah gambar dari HP, kemudian dimasukkan ke WhatsApp, itu kemudian filenya itu berubah ukurannya. Itu adalah teknik yang namanya lossy. Dan secara kasat mata kita bisa melihat, oh ada perubahan gambarnya. Tadinya bisa gambarnya jernih, ketika dikompres data menjadi pecah. Itu bisa kita kategorikan di dalam lossy compression. Kemudian kelebihan dari penggunaan dari lossy compression ini, ukuran file yang lebih kecil dibandingkan dari lossless. Kemudian namun tetap masih memenuhi syarat yang digunakan. Kemudian teknik ini membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan dan tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Jadi lossy compression ini juga kita bisa lihat misalnya kualitas HD, kemudian 720, kemudian 360, itu kan kualitas yang berbeda. Secara kasat mata ya datanya pasti yang kita terima ketika kita menggunakan fitur HD atau 720 atau 360 pasti lebih banyak pemakaian datanya, karena secara kompresi data tersebut dikompres sesuai dengan apa yang kita dibutuhkan. Tapi poinnya adalah bagaimana si lossy compression ini membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Kemudian kalau misalnya ada image berukuran 12.249 byte, kemudian dilakukan kompresi dengan JPEG berkualitas 30 dan berukuran 1869 byte, berarti image tersebut 80% lebih kecil dari rasio kompresi yang ada. Ya, itu juga kita perlu pahami. Kemudian kalau kita bicara teknik kompresi lossless. Apa sih teknik kompresi lossless ini? Teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat dikompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data proses kompresi. Contoh aplikasinya adalah zip, rar, gzip, unzip, kemudian 7zip. Kemudian teknik lossless ini digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi harus dapat diekstrak atau dikompres lagi di tempat yang sama. Contoh pada data teks, pada data program biner, pada data beberapa image seperti GIF dan PNG, itu pasti kan kita harus melakukan
uncompress ya. Jadi di uncompress baru kita bisa melihat file itu secara langsung. Nah, biasanya itu tidak merubah ukuran file yang ada di dalamnya, tapi kita ibaratnya dibungkus dan dirapatkan, dipadatkan datanya dalam sebuah aplikasi yang tadi disebutkan, ada zip, ada rar, ada 7zip, dan ada unzip. Nah, kadangkala ya, ada data-data yang setelah dikompres dengan teknik ini ukurannya menjadi lebih besar atau bisa sama dengan file sebelumnya. Itu untuk teknik lossless. Nah, kita pahami ya teman-teman, di dalam melakukan kompresi data pasti ada algoritma yang di dalamnya yang bekerja untuk menghilangkan part-part bagian yang kita tidak butuhkan, memadatkan sebuah data sehingga data itu dapat dikompres. Nah, kualitas data hasil encoding biasanya itu ukuran lebih kecil, data tidak rusak untuk kompresi lossly. Kemudian kalau kita melihat kecepatannya, rasionya, dan efisiensi proses kompresi dan dekompresi, kemudian ketepatan proses dekompresi data hasil dekompresi harus tetap sama dengan data sebelumnya dikompres dengan kompresi lossless. Tinggal apa yang kira-kira teman-teman butuhkan secara resolusikah gambarnya diperkecil, kita menggunakan teknik misalnya lossy, kalau kita datanya kita ukurannya sama, ukurannya layarnya sama, kemudian gambarnya resolusinya sama, tapi kita tidak ingin merubah ukuran datanya, kita bisa menggunakan teknik lossless, tergantung preferensinya mau kemana. Nah, ada klasifikasi teknik kompresi, ada yang namanya entropy encoding. Ini entropy encoding ini bersifat lossless, ya. Tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu, namun berdasarkan urutan data. Kemudian ada yang namanya statistical encoding, tidak memperhatikan semantik data. Contohnya adalah RLC atau run length coding, Huffman's coding, kemudian arithmetic coding. Itu klasifikasi teknik kompresi. Kemudian ada yang namanya source coding, dia bersifat lossy, kemudian kaitannya dengan semantik atau arti data dan media. Contohnya adalah prediction di PCMDM, transformation, VVT, DCT, layered coding, bit position, subsampling, subband coding. Kemudian ada yang namanya vector quantization. Kemudian ada hybrid coding, itu gabungan antara teknik lossy dan teknik lossless. Contohnya adalah JPEG, MPEG, H261, dan DVI. Itu adalah contoh source coding dan hybrid coding yang kita gunakan dalam teknik kompresi itu sendiri, teman-teman. Nah, di dalam teknik kompresi ini yang berkaitan dengan misalnya algoritma, kita harus memahami dulu kebutuhan kita apa, seperti apa nanti hasilnya. Karena ketika kita tidak melihat kebutuhannya, nanti justru resolusinya kecil karena kita salah melakukan teknik kompresi yang harusnya teknik kompresinya lossy malah menggunakan lossless atau sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh teknik kompresi teks ya. Ada yang namanya RLA atau run length encoding. Nah, kompresi data teks yang dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama ditampilkan secara berturut-turut. Misalnya data seperti ini ya. Ini datanya A, B, C, 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 E, F, G, 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 G dengan panjang karakternya itu 17. Kemudian kalau kita lihat di dalam RLE tipe 1 minimal 4 huruf yang sama. Jadi A, B, C kita berikan tanda seru 8, berarti ada C-nya itu 8, kemudian D, E, F, G-nya itu ada 4 ya. Itu adalah jadi dari tadinya 17 karakter dikompres dengan run length text encoding ini adalah menjadi 11 karakter. Jadi seperti itu. Jadi A, B, C-nya ini ada 8, A, B, C tanda seru 8, D, E, F, G, G-nya itu ada 4 tanda seru menjadi 11 karakter. Kemudian ada yang namanya base case dan worst case. Kalau base case untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang sama sehingga akan dikompres menjadi 2 byte saja. Kalau worst case itu adalah RLE tipe 2
adalah ketika terdapat 127 karakter yang berbeda semua, maka akan terdapat 1 byte tambahan sebagai tanda jumlah karakter yang tidak sama tersebut. Kemudian ada yang namanya Staffik-Huffman coding. Jadi frekuensi karakter dari string yang akan dikompres atau dianalisa terlebih dahulu. Selanjutnya dibuat seperti pohon Huffman yang merupakan pohon biner dengan root awal misalnya 0 di sebelah kiri, kemudian 1 di sebelah kanan, sedangkan selanjutnya diberikan dahan di sebelah kiri, kemudian diberikan nilai 1, kemudian diberikan 0 di kanan, kemudian di dahan kanan diberi nilai 0, kemudian kirinya diberi nilai 1, kemudian bottom up approach atau frekuensi terkecil dikerjakan terlebih dahulu dan diletakkan ke dalam daun. Kemudian dari daun-daun tersebut akan dikombinasikan dan dijumlahkan probabilitasnya menjadi sebuah root. Jadi kalau root itu seperti struktur hierarki. Nanti teman-teman bisa observasi contoh dari penggunaan dari Staffik-Huffman coding. Jadi Huffman tree misalnya, nah misalnya mama saya P1 ya, YSMA sama dengan 1, kemudian turun menjadi 0,5, ini 0, kemudian ini 1, kemudian ini yang kedua, yang ketiga, sehingga WA sama dengan 1, WM sama dengan 00, WS sama dengan 010, kemudian WY sama dengan 011. Totalnya karakternya adalah 8. Kemudian ada yang namanya Shannon-Fano algorithm. Dikembangkan oleh Shannon, Bell Labs, dan Robert Fano dari MIT. Contohnya katanya adalah HELLO, HELLO, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Urutan simbol berdasarkan frekuensi kemunculan bagi simbol menjadi 2 bagian secara rekursif, dengan jumlah yang kira-kira sama pada kedua bagian, sampai dengan di tiap bagian hanya terdiri dari 1 simbol. Cara yang paling tepat untuk mengimplementasikannya adalah dengan membuat binary tree. Contohnya seperti ini. 5 karakter tadi ada 0 dan 1, L nilainya 2, H, E, O itu ada 3 karakter, kemudian L yang digunakan 2, jadi disesuaikan teman-teman dengan menggunakan tree ini. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya Adaptive Huffman coding. Metode SHC ini mengharuskan kita mengetahui terlebih dahulu frekuensi dari masing-masing karakter sebelum dilakukan proses pengkodean. Ya, metode SHC ini merupakan pengembangan dari SHC, ya, di mana proses perhitungan frekuensi karakter dan pembuatan pohon Huffman ini dibuat secara dinamis pada saat membaca sebuah data. Algoritma Huffman ini tepat bila dipergunakan dalam informasi yang bersifat statis, teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara multimedia application, di mana datanya akan datang dipastikan kedatangannya misalnya audio dan video streaming, algoritma Adaptive Huffman dapat dipergunakan. Nah, metode SHC maupun AHC itu merupakan kompresi yang bersifat lossless. Dibuat oleh David E. Huffman dari MIT di tahun 1952. Huffman banyak dijadikan back-end pada algoritma lain seperti arithmetic coding, aplikasi PKZip, JPEG, dan MP3. Kemudian ada yang namanya aplikasi kompresi. Nah, aplikasi kompresi ini menjadi yang menarik ya, karena kita bisa mengaplikasikannya atau menggunakannya dalam melakukan yang namanya kompresi data itu sendiri. Nah, yang pertama adalah algoritma Lample-Zip-Waltz atau LZW. Nah, menggunakan teknik adaptif berbasis kamus. Pendahulu LZW adalah LZ77 dan LZ78 yang dikembangkan oleh Jacob Zip dan Abraham Lample pada tahun 1977 dan 1978. Terry Walsh mengembangkan teknik tersebut pada tahun 1984. LZW ini banyak digunakan untuk Unix, GIF, V.42 dan untuk modem. Nah, file zip file format ya, ini menjadi yang umum yang kita gunakan, dan mungkin sebagian dari kita sudah terbiasa menggunakan zip itu sendiri. Misalnya kita mengirimkan data dari email atau kita mengambil data dari email, itu biasanya sudah di zip ketika datanya itu melebihi dari 25 KB.
atau 25 MB. Nah, zip ini ditemukan oleh Phil Katz untuk program PKZip, kemudian dikembangkan WinZip, WinRAR, dan 7zip. Berekstensi filenya itu, format filenya adalah .zip dan .memi itu untuk aplikasi atau zipnya. Maka dapat menggabungkan mengkompresi data beberapa file sekaligus menggunakan bermacam-macam algoritma. Namun yang paling umum digunakan dalam pengaplikasian di dalam algoritma dari aplikasi zip ini adalah Katz-Deflect algoritma. Nah, beberapa metode dalam penggunaan atau metode dalam aplikasi zip itu sendiri, ada yang namanya shrinking, kemudian reduce, kemudian imploding, kemudian ada deflate. Nah, shrinking ini merupakan metode variasi dari LJW. Kemudian reducing itu adalah merupakan metode yang dikombinasikan metode sum byte sequence based and probability based encodes. Kemudian ada imploding itu menggunakan metode batch sequence based dan Shannon, Fano, and coding. Nah, aplikasinya itu WinZip diciptakan oleh Nico Mac Computing. Kemudian kalau kita bicara RAR, tadi ada zip, saat ini kita akan bicara tentang RAR. RAR ini ditemukan oleh Engine Russell, sehingga RAR ini merupakan singkatan dari Russell Archive pada tanggal 10 Maret 1972 di Rusia. Berekstensi file itu .rar dan MIME application XRAR compress. Kemudian proses kompresi lebih lambat daripada zip, tapi ukurannya hasil kompresinya lebih kecil. Aplikasi yang sering kita gunakan yaitu adalah WinRAR yang mampu menangani misalnya RAR dan zip dan mendukung volume split dan enkripsi AES. Nah, di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang tadi kita sudah lihat teman-teman, baik itu misalnya zip dan RAR, itu juga menggunakan teknologi misalnya lossless, di mana kita tidak merubah kualitas data yang ada ya, tapi kita memadatkan data sehingga datanya itu terlihat lebih kecil dibandingkan data yang sebelumnya. Biasanya dalam melakukan teknik kompresi data ini kita memerlukan aplikasi pihak ketiga. Contohnya pada 2 slide terakhir ini ada yang namanya zip, ada yang namanya RAR. Ada yang umumnya kita gunakan WinRAR, ada yang umumnya kita gunakan unzip, 7zip, kemudian zip itu sendiri untuk melakukan kompresi data yang ada. Nah, kalau kita lihat kompresi data itu menjadi salah satu faktor yang terpenting dengan kaitannya sistem multimedia. Bagaimana kebutuhan data ketika kita menggunakan sistem multimedia itu sangat amat besar. Apalagi ketika kita melakukan rendering, kemudian kita mengambil video-video yang nantinya akan kita combine menjadi hasil video yang bisa kita lihat, itu kan pasti ukuran datanya yang tidak sangat amat kecil ya teman-teman. Makanya ada teknik kompresi data ini untuk mempermudah ketika kita melakukan editing video lewat pengiriman filenya. Karena kalau kita lihat kompresi data ini juga mempermudah kita, dan secara penggunaan storage-nya itu juga bisa kita minimalkan ya ketika kita menggunakan kompresi data itu sendiri, sehingga nantinya data atau storage yang ada di dalam gadget kita, laptop kita ataupun desktop kita itu bisa terakomodasi dengan baik. Artinya tidak hanya ketika kita mengirimkan file, ketika kita mengedit file, tapi bagaimana kita menyimpan video hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Walaupun teman-teman saat ini sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada sistemnya dengan sistem cloud ya di dalamnya. Tapi di dalam sistem cloud itu juga pasti ada teknik untuk mengkompresi data supaya ketika data yang teman-teman kirimkan, ketika data yang teman-teman simpan di dalam internet itu tidak memakan begitu banyak storage yang ada di server yang dibuat oleh cloud itu sendiri. Makanya muncullah tadi beberapa algoritma yang digunakan untuk melakukan kompresi data. Entah itu data yang kita gunakan mau secara real time ataupun secara tidak langsung, kemudian data tersebut mau kita simpan secara
dalam waktu jangka pendek, jangka panjang, itu juga kita bisa gunakan teknik kompresi data itu sendiri. Demikian teman-teman materi pada pertemuan kali ini tentang kompresi data di dalam mata kuliah sistem multimedia. Mudah-mudahan materi ini bisa menambahkan informasi teman-teman tentang bagaimana cara mengkompresi data, aplikasi kompresi data itu seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa lebih efektif dan efisien, dan misalnya teman-teman juga bisa mengenal konsep algoritma yang digunakan dalam melakukan kompresi data. Itu saja, terima kasih teman-teman yang sudah senantiasa melihat video pembelajaran di mata kuliah sistem multimedia. Karena nanti di pertemuan 7 saya akan siapkan kuis untuk teman-teman. Kuis ini saya akan ambil dari video-video pembelajaran yang sudah saya jelaskan, dan teman-teman dimohon untuk mengerjakan tugas atau kuis tersebut. Terima kasih banyak. Saya tutup di pertemuan 6 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.